Halo sobat bola sekalian, kalau kita ngomongin tentang sepak bola, tentu gak lepas dari yang namanya pertandingan atau match day. Kemudian dari match day tersebut, kita bakal menemukan yang namanya stadion hingga supporter. Nah, pada dasarnya, pertandingan sepak bola di negara manapun, apalagi yang sifatnya resmi, pasti ada yang namanya tiket pertandingan yang ditujukan untuk supporter agar mereka bisa masuk ke stadion untuk menonton pertandingan. Dan biasanya, tiket pertandingan ini sifatnya berbayar. Karena hal tersebut memang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi klub yang bertindak sebagai tuan rumah. Mereka butuh biaya buat menyelenggarakan pertandingan, buat sewa stadion, akomodasi, bayar steward, dan lain halnya. Yang kebutuhan tersebut salah satunya bisa dipenuhi lewat pendapatan dari penjualan tiket pertandingan. Dan harga dari tiket pertandingan juga tentunya variatif. Banyak faktor yang menentukan, mulai dari kebutuhan, level pertandingan, klub yang bertanding, stadion yang digunakan, dan lain hal sebagainya. Semakin bagus level pertandingannya, semakin bagus stadion yang digunakan, tentu harga tiket pertandingan juga pasti bakal semakin mahal. Nah, saat ini ada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tiket pertandingan. Yang permasalahan ini skalanya cukup besar karena melibatkan salah satu klub besar dan juga basis supporter besar yang ada di Indonesia. Mereka mempermasalahkan terkait harga tiket pertandingan yang dinilai terlampau mahal dari biasanya. Dan karena ini menjadi sebuah masalah yang cukup serius, kita di sini mau ajak kalian untuk bahas terkait topik tersebut. Kita bahas mulai dari bagaimana masalahnya, kenapa harga tiketnya bisa naik, sampai kita juga bahas terkait idealitas yang seharusnya terjadi itu seperti apa. Harapannya dengan pembahasan ini setidaknya bisa membantu meringankan hingga menjadi solusi dari masalah yang ada. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Yang pertama kita pahami dulu permasalahannya. Jadi yang saat ini mengalami permasalahan terkait tiket pertandingan adalah salah satu supporter yang punya basis besar, yaitu Jackmania dengan klubnya Persija Jakarta. Situasinya, Persija bakal mengadakan launching squad, launching jersey, dan juga international friendly match melawan Brisbane Roar yang dilaksanakan di Jakarta International Stadium pada tanggal 29 Agustus 2026. Dan permasalahannya ada dalam harga tiket yang dijual. Bisa dibilang tiket yang dijual mengalami peningkatan harga yang sangat drastis dari biasanya. Untuk harga tiket yang paling murah ada di angka Rp250.000. Harga tersebut naik sekitar 60-70% dari harga tiket biasanya. Alhasil kenaikan harga tiket yang gak masuk akal tersebut memunculkan gelombang protes yang luar biasa. Bukan hanya di kalangan supporter, tapi juga di kalangan komunitas resmi kayak Jackmania hingga Kurva North Persija. Sebenarnya, kenaikan harga tiket untuk pertandingan lawan Brisbane Roar nanti bisa dibilang masih punya alasan. Karena event tersebut bukan hanya pertandingan 90 menit, tapi di dalamnya mereka bisa melihat aktivitas launching squad, launching jersey, sponsor announcement, hiburan, bahkan pertandingan yang dilaksanakan pun levelnya international friendly match. Mereka bukan melawan klub lokal, tapi yang mereka lawan adalah klub asal Australia, yaitu Brisbane Roar. Walaupun Persija dan Brisbane Roar punya hubungan yang dekat, karena mereka adalah klub yang sama-sama di bawah naungan Bakri Group, tapi tentu kerjasama yang dilakukan untuk menyelenggarakan international friendly match ini tetap dilakukan secara profesional. Biasanya, kalau memang klub Indonesia yang mengundang klub luar negeri untuk datang dan bermain di sini, maka mereka juga harus menyediakan akomodasi, hospitality, dan lain hal sebagainya untuk menyambut kedatangan klub luar negeri tersebut. Jadi sebenarnya agak wajar kalau memang harganya gak bisa disamakan mentah-mentah dengan tiket pertandingan liga biasa. Karena kebutuhan untuk menyelenggarakan pertandingan ini, walaupun hanya friendly match, jelas jauh lebih besar. Bahkan kalau perbandingannya dengan harga tiket launching Persija di musim kemarin, ternyata persentase kenaikannya nggak terlalu signifikan. Karena harga tiket paling murah di launching Persija musim kemarin ternyata cuma ada di angka Rp200.000. Sedangkan sekarang Rp250.000. Berarti kenaikannya itu sekitar 20% untuk harga tiket termurah.
Tapi ada juga alasan bahwa kebutuhan Persija di musim sekarang memang lebih meningkat. Mulai dari gaji pelatih Shin Tae-yong yang tentunya sangat mahal, mereka punya banyak pemain mahal dan berkualitas, bahkan per video ini dirilis, mereka punya market value senilai 162,52 miliar rupiah. Hanya terpaut 3 miliar rupiah aja dari Persib Bandung. Artinya kebutuhan Persija untuk musim sekarang memang jelas meningkat drastis daripada biasanya. Tapi tetap aja, semua hal tersebut belum otomatis membenarkan kenaikan harga tiket yang ada sekarang. Kemudian, kalau sekarang kita lihat dari sisi supporter, kenapa mereka keberatan? Tentunya sangat wajar juga. Indis ekonomi, harga segitu jelas agak berat untuk rata-rata kemampuan finansial orang yang ada di Indonesia. Apalagi gak semua orang juga ada dalam keadaan atau kemampuan finansial yang sama. Ada yang harga segitu masih aman karena mereka punya penghasilan yang tinggi. Tapi kalau untuk pelajar, fresh graduate, jelas bagi mereka agak berat untuk memenuhi harga tiket tersebut. Apalagi niat mereka adalah untuk mendukung tim kebanggaan yang impact-nya adalah untuk kebaikan dari klub itu sendiri. Ada istilah yang namanya supporter not customer. Itu tentu menjadi istilah yang masuk akal untuk digunakan. Karena pada dasarnya supporter dan klub sepak bola itu punya hubungan yang sangat dekat. Mereka punya hubungan yang sangat spesial. Jadi ketika supporter merasa bahwa mereka dikomersialisasi terlalu berlebihan, jelas mereka bakal ngerasa gak nyaman. Karena mungkin gak seharusnya mereka berdiri di rumah sendiri, tapi mereka harus mengeluarkan hal yang lebih daripada biasanya. Bahkan yang gue lihat, sebagian ada juga yang mempertanyakan, kenapa sih kalau memang kebutuhan klubnya meningkat, kenapa yang ditingkatin bukan aspek bisnis dan sponsorshipnya aja? Kenapa harus dibebankan ke para supporter? Harusnya kalau valuasi bisnis dan sponsorshipnya naik, tentu gak harus mengorbankan harga tiket dan juga kehadiran supporter di stadion. Nah, sebenarnya argumen tersebut sangat valid. Tapi yang harus kita luruskan pemahamannya adalah menaikkan valuasi bisnis dan juga sponsorship itu bukan sepenuhnya jadi pengganti kenaikan harga tiket yang tinggi. Melainkan itu harusnya jadi bagian dari strategi revenue yang seharusnya dijalankan secara bersamaan. Dalam artian gini, model bisnis klub sepak bola tentunya gak bergantung pada satu sumber pendapatan. Karena sebuah klub sepak bola bisa mendapatkan uang dari banyak media monetisasi. Mulai dari tiket pertandingan, sponsorship, hak siar, merchandise, membership, konten, dan lain hal sebagainya. Kalau setiap kebutuhan tambahan langsung diterjemahkan menjadi harga tiket naik, maka yang paling cepat merasakan bebannya memang supporter. Tapi, apakah sponsorship lebih ideal untuk dibebankan? Jawabannya tentu saja sangat ideal. Karena sejauh ini sumber pendapatan paling besar yang bisa didapatkan dari klub Indonesia memang dari sponsor. Tapi, sponsor juga tentu punya batasnya. Mereka nggak akan membayar mahal cuma karena permintaan klub jika tanpa ada benefit yang jelas. Karena yang mereka lihat adalah seberapa worth it antara dana yang dikeluarkan dengan benefit yang didapatkan. Mulai dari jumlah exposure, engagement, audience, prestasi, popularitas pemain, digital reach, dan lain hal sebagainya. Maka ketika ada sebuah klub yang kebutuhannya meningkat, kemudian jika dia mengakali untuk memenuhi kebutuhannya dengan meningkatkan valuasi sponsorshipnya, maka mereka juga harus meningkatkan valuasi asetnya terlebih dahulu. Jadi kalau ada pertanyaan, lebih baik menaikkan harga tiket untuk supporter atau meningkatkan nilai produk klub sehingga sponsor dan partner mau bayar lebih? Tentu jawabannya adalah keduanya. Karena pada dasarnya kedua hal tersebut gak bisa berjalan dengan sendirinya. Dan yang harus diperhatikan adalah porsinya harus tetap sehat. Dalam artian, sebuah klub boleh banget menaikkan harga tiket sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi idealnya kenaikan harga tiket harus dilakukan secara bertahap. Selain harga tiket, mereka juga harus menaikkan aspek komersialisasi lainnya secara bertahap juga supaya beban pertumbuhan klubnya gak ditanggung sama salah satu pihak saja. Lantas kalau buat Persija gimana bang? Sebenarnya kita juga nggak tahu ya situasi internal klub dan juga manajemennya seperti apa. Tapi kita juga baru mendapatkan kabar bahwa salah satu sponsor utama Persija, yaitu Hyundai, itu baru aja kerjasamanya resmi berakhir. Entah apa yang terjadi, tapi kabar tersebut juga jadi hal yang cukup mengagetkan. Pasalnya Hyundai ini merupakan salah satu sponsor besar untuk Persija. Ada banyak keuntungan dan kolaborasi yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita bicara laporan dari media Korea Selatan, ada yang bilang bahwa Hyundai jadi salah satu pihak yang berperan penting terhadap gabungnya Shin Tae-yong ke Persija.
Maka jika memang perannya sepenting itu, dengan keluarnya Hyundai jelas itu bakal berdampak terhadap stabilitas finansial yang mereka miliki. Entah keluarnya Hyundai itu memang berdampak langsung terhadap kenaikan tiket pertandingan lawan Brisbane Roar atau enggak, kita juga nggak tahu pasti. Tapi yang jelas situasi yang ada sekarang jelas harus bisa diperbaiki dengan sebaik mungkin. Salah satu solusinya adalah dengan cara komunikasi. Yang bikin para fans protes salah satunya memang karena mereka gak dilibatkan dan gak tahu menahu terkait penentuan harga tiket ini. Penerapannya top down, padahal kalau komunikasinya berjalan dengan baik, misal manajemen bilang bahwa kenaikan harga tiket ini karena faktor A, B, C, D, dan lain hal sebagainya. Gue yakin sih, pasti supporter juga pasti bisa memahami. Setidaknya walaupun harganya tetap mahal, tapi ada logika bisnis yang bisa dipahami. Sehingga permasalahan yang ada seperti sekarang, itu harusnya gak terjadi. Harapannya tentu semoga ada jalan keluar yang baik untuk mengatasi masalah ini. Sekarang pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe dan jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!